Pagi Pak Jaja Bima, pagi. Ayo Pak. Perkara tersebut dialihkan Pak, bukan digusur tapi dialihkan kepada pasar yang telah ada. Adapun jumlahnya kurang lebih di 130 dan kemarin yang membongkar sendiri kurang lebih di 40. Oke, selamat pagi. Saya kali ini berada di Pasar Cisarua ya teman-teman. Terlihat lokasi pembongkaran Pasar Cisarua. Sebelah kiri kita bisa lihat ya proses pembongkarannya. Sudah banyak warung-warung yang bongkar mandiri ya. Kita coba jalan kemanakah lokasi penertibannya. Kita telusuri dulu ya lokasinya, Pasar Cisarua. Oh, kalau ini perkampungan teman-teman. Nah, kalau ini perkampungan ya. Kalau tidak salah ini perkampungan ini. Oke, kalau ini perkampungan, kita balik lagi. Ini adalah Pasar Rakyat Cisarua Blok B. Ini sebenarnya area dalamnya ya, kios-kiosnya ini sebelah sini nih, Blok B. Kalau masuk mana Blok A di depan loh, Blok A. Ini Blok A, Blok B. Oke teman-teman, kita lihat ya Satpol PP sudah datang ya. Dan nampaknya akan melakukan pengangkutan ya. Truk sampah katanya akan masuk. Sudah siap-siap.
Teman-teman ya, sudah banyak petugas Satpol PP yang datang. Kita lihat ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, para pemilik lapak yang telah dibongkar, yang masih ada barang-barangnya, silakan bisa dibawa secara pribadi. Belum truk sampah yang akan masuknya. Oke, barang-barang yang masih bisa digunakan, dimanfaatkan, silakan untuk dibawa. Yap. Nampaknya sudah mulai akan lakukan pembongkaran ya. Dan di bawah ini adalah saluran air ya, teman-teman. Barang-barang yang kebongkaran yang masih termanfaatkan, silakan dibawa, Pak. Saya nggak kelihatan. Pagi Pak Cecep Imam. Pagi. Ayo Pak. Oke teman-teman, kita lihat ya, sudah mulai berdatangan. Petugas-petugas. Dan memang bangunan PKL ini banyak di atas. Teman-teman itu mohon dibantu yang
pengaturan lalu lintas. Mohon bantuannya untuk pesawat yang di luar nanti masuk ke dalam. Rekan-rekan itu mohon bantuannya untuk pengaturan lalu lintas. Kalau dilihat memang ini di atas saluran air ya, atau drainase. Ya teman-teman, dinas PPSU ataupun apa ya, dinas lingkungan hidup ya, sorry ya, sudah masuk ya. Bang, kita berjualan. Apa? Sampah. Waduh, sampah. Campur tadi aku dia. Tuh. Ayo berat semua saya lah. Ikan ini. Semua. Biar indah. Jauh.
Ada yang ngajol nah. Oh, itu masalah kemana ya? Oke teman-teman, sudah terlihat rapi ya. Memang bangunan-bangunan PKL di Pasar Cisarua ini di atas saluran drainase ya. Jadi memang dirapikan ya saat ini, khususnya Jawa Barat dan di puncak nih teman-teman. Dan sampai ujung ya, armada Dinas Lingkungan Hidup sudah beroperasi untuk membersihkan, mengangkat puing-puing, dan dinas-dinas terkait. Ya teman-teman, sampai ujung ya, yang tadi kita lihat pakai view drone. Bang, lab. Nah ini teman-teman, tuh udah mulai proses pengangkatan, dan kita lihat juga emang saluran air ini pastinya akan dimanfaatkan lagi atau difungsikan kembali ya, lebih maksimal, karena biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Sampai ujung ya teman-teman untuk pembersihannya. Memang infonya sudah bongkar mandiri ya, tinggal di sini petugas tinggal merapikan dan bongkar bagian-bagian yang sedikit ya hingga ujung sana teman-teman. Kalau lurus terus itu ke blok A dan blok B ya. Ya, kita akan coba lihat lebih dekat lagi teman-teman. Ini teman-teman, sudah mulai diangkutin, sudah mulai dibersihkan. Kegiatan hari ini dan totalnya berapa PKL yang ditertibkan? Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini, hari Kamis, Satuan Polisi Pamung Praja didukung dengan asisten langsung datang nih, perwakilan dari Bapak Bupati, kemudian Camat, unsur Muspika, termasuk TNI Polri, termasuk DLH, PD Pasar, melakukan langkah yang sama Pak, kaitan dengan penataan pedagang kaki lima yang ada di puncak. Dan perlu diketahui bahwa ini telah sesuai dengan aturan Pak, sesuai dengan aturan baik Perda 4 ataupun Perbu 81. Di hari ini pemerintah Kabupaten Bogor melakukan penataan guna terciptanya iklim kondusif sehingga hak-hak masyarakat kaitan dengan jalan yang mestinya dinikmati tidak ada kendala, sekarang kita tata lah supaya masyarakat menikmati tidak terganggu oleh para PKL yang ada di wilayah Kecamatan Cisarua. Adapun PKL tersebut dialihkan Pak, bukan digusur tapi dialihkan kepada pasar yang telah ada. Adapun jumlahnya kurang lebih di 130, dan kemarin yang membongkar sendiri kurang lebih di 40. Jadi sekali lagi pemerintah Kabupaten Bogor terus akan melakukan penataan di seluruh Kabupaten Bogor guna tercipta iklim yang kondusif. Karena apa? Cerminan kabupaten bersih, dalam arti salah satu persyaratan gitu agar
di setiap wilayah tertata dengan baik, Pak. Dan tentunya ini bukan hanya kerjaan OPD terkait, dalam arti bukan hanya Pol PP, tapi ada OPD terkait yang terlibat langsung di dalam penataan PKL yang ada di wilayah Cisarua dan di tempat-tempat lain. Keterlibatan PUPR, keterlibatan DLH, keterlibatan Dishub, keterlibatan DKPP dibutuhkan, Pak, sehingga betul-betul apa yang diinginkan oleh pimpinan, tercipta iklim yang kondusif, bersih, rapi, terwujud. Dan tidak ada yang mengganggu gangguan tertib umum. Kalau sekarang ketika lewat, karena memang banyak PKL, jelas gangguan tertib umum terganggu, Pak. Makanya hari ini pemerintah Kabupaten Bogor hadir. Tim Kabupaten Bogor hadir dalam rangka penataan PKL yang ada di wilayah Kecamatan Dishub, Pak. Nah, Pak, ini untuk pengawasannya seperti apa, Pak? Karena ini kan berkali-kali ya, bukan baru satu kali kan? Betul, bukan hanya satu kali, betul. Dan kita akan membentuk tim nantinya, Pak Camat setelah pembongkaran ini akan membuat surat kepada Pak Bupati kaitan dengan langkah berikutnya, khususnya kaitan dengan penataan ini. Apakah nanti perlu dipasang pagar atau dipasang dibuatkan taman? Nah, nanti akan dipikirkan berikutnya. Tapi tidak terlalu lama, Pak, insya Allah. Dan kemungkinan akan dilakukan patroli, Pak, di sini, Pak. Akan dilakukan patroli seperti yang dilakukan ke Cisarua, Pak, wilayah tempat wisata. Jadi ketika nongol, saya harap langsung ditindak, Pak. Dan mungkin ada pertanyaan kenapa yang beberapa bangunan ini belum dilakukan penertiban, karena ini lokasinya lokasi Basuka Pesta. Jadi kita harus melakukan tahapan, Pak, tahapan yang dilakukan oleh pengawas bangunan, teguran 1, 2, 3 dan dilimpahkan oleh Pol PP. Dari Pol PP nanti dilakukan penindakan 7 kali 24 jam baru dilakukan pembongkaran. Jadi kemungkinan akan ada pembongkaran berikutnya, terutama di lahan Pesta. Ini PT Pengawas Bangunan akan melakukan kewajibannya, yaitu memberikan teguran 1 sampai ke 3. Ini. Pak, ini sebagai penyebab kemacetan puncak juga apa gimana nih, Pak? Berpengaruh, Pak, karena ketika keluar masuk dari sini terhambat, ya otomatis ketika masuk jalan raya ada stuck, Pak, otomatis memunculkan kemacetan. Justru dengan lancarnya ini, termasuk yang di depan nanti yang akan kita tindak lanjuti, otomatis mau tidak mau akan berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas yang ada di jalur puncak.